Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wianda Maulidia dengan NIM 11116625087. Izinkan saya mempresentasikan PowerPoint terkait roadmap transformasi keterampilan fasilitator masyarakat. Di sini terdapat latar belakang. Fasilitator masyarakat adalah individu atau lembaga yang berperan sebagai agen perubahan yang mendampingi dan membimbing masyarakat dalam mengenali masalah, merancang solusi, serta mengembangkan potensi lokal. Melalui proses fasilitasi, penyuluhan, dan pendampingan, fasilitator membantu meningkatkan kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan. Sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat, tentunya terdapat banyak rintangan yang akan dihadapi dalam proses mendampingi atau membimbing masyarakat menuju perubahan yang lebih baik. Yang pertama itu, nggak semua warga bersedia terlibat aktif karena kurangnya pemahaman, kepercayaan, atau minat terhadap program. Yang kedua, fasilitator harus mampu menyesuaikan pendekatan dengan budaya, kebiasaan, dan nilai masyarakat setempat agar proses berjalan dengan efektif. Yang ketiga, baik dari sisi dana maupun waktu, tenaga, seringkali menjadi kendala dalam mendampingi masyarakat secara optimal. Yang keempat, perbedaan bahasa, tingkat pendidikan, atau cara penyampaian dapat menghambat pemahaman dan kerjasama. Selanjutnya ada reskilling. Strategi reskilling fasilitator pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk memperkuat kapasitas profesional melalui perolehan keterampilan baru yang kini menjadi standar minimal dalam praktik fasilitasi yang efektif dan responsif. Dalam aspek hard skill, fasilitator perlu menguasai community assessment berbasis data agar intervensi tepat sasaran. Dan untuk soft skill, penekanan ada pada kemampuan negosiasi dasar dan komunikasi lintas budaya guna membangun kepercayaan dan mengatasi dinamika kelompok. Sementara itu, dalam digital skill, fasilitator didorong menguasai dasar kreasi konten digital sebagai alat advokasi dan edukasi di media sosial. Selanjutnya, program upskilling. Program upskilling bertujuan mengasah kemampuan fasilitator menjadi lebih ahli. Hard skill difokuskan pada pendalaman riset tindakan partisipasif untuk memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama. Soft skill diperkuat lewat latihan fasilitasi konflik dan mediasi kasus nyata. Digital skill ditingkatkan melalui penguasaan manajemen kampanye digital dari narasi hingga evaluasi dampak. Pembelajaran ini bisa dilakukan lewat magang, coaching intensif, atau komunitas praktisi untuk transfer pengetahuan langsung. Sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat, inovasi itu penting untuk kunci untuk menghadirkan pendekatan yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Salah satunya itu yang bisa kita lakukan itu storytelling digital, di mana media digital seperti video, podcast, atau infografis digunakan untuk menyampaikan isu atau potensi yang terjadi di masyarakat dan mudah diakses oleh berbagai kalangan. Riset partisipasif berbasis teknologi juga membantu masyarakat aktif mengumpulkan data yang akurat dan relevan. Pelatihan virtual dan hybrid memudahkan akses belajar tanpa batas waktu dan ruang. Dengan berbagai inovasi ini, fasilitator tidak hanya mampu bekerja lebih efektif, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif. Menurut saya, kenapa sih lifelong learning ini atau pembelajaran sepanjang hayat ini penting dalam profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat? Menurut saya karena lifelong learning ini membantu terus berkembang dan tetap relevan. Dengan terus belajar, dapat bisa memahami perubahan sosial, menguasai keterampilan baru, beradaptasi dengan kondisi lapangan, serta menciptakan solusi inovatif. Selain itu, pembelajaran berkelanjutan juga meningkatkan kualitas pendampingan
dan membangun kredibilitas sebagai fasilitator yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sampai sini saja penyampaian materi yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.